Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Bersemangat, semangat, bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar lagi bersama Tuhan pada saat pagi hari ini. Belajar tentang pencobaan yang kita alami di dalam hidup ini ya. Seringkali manusia itu mengalami pencobaan-pencobaan dan kita biasanya terus akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan membenarkan diri kita sendiri melalui keadaan yang kita alami, yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam hidup ini ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Nanti kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 14 ya. Pencobaan-pencobaan itu datang kepada kita ya, itu karena keinginan kita ya, karena keinginan kita sendiri, dan kita dipikat dan diseret ya, kita diseret dan dipikat olehnya sehingga kita terpengaruh dan akhirnya kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan, dan kita merasa bahwa itu keadaan ya, yang kita salahkan keadaannya, terus Tuhannya, terus orang lain dan sebagainya. Itu seringkali kita seperti itu, tidak mau mengoreksi diri kita bahwa kesalahan itu terletak pada kita ya, karena keinginan. Nah, karena keinginan itu yang membuat kita, keinginan itu bukan keperluan saudara ya, itu yang membuat kita jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan ya. Oke, kita belajar. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya firman-Mu bekerja sesuai apa yang Kau firmankan. Kau yang mengawali dan mengakhiri, tidak ada satu kata apapun yang sangat melawan kuasa firman-Mu. Firman-Mu bekerja bagi pendengar, viewer maupun subscriber di tempat ini. Kau berkati juga XL, Kau berkati juga YouTube, Kau berkati Insert Video Editing, dan Kau berkati juga orang-orang yang men-share firman ini. Kau berkati semua orang-orang yang tergabung dalam media, dan sehingga firman-Mu ini bisa terdengarkan oleh semua orang-orang yang mendengarkan atau melihat di channel YouTube ini. Kami yakin dan percaya baik viewer maupun subscriber semuanya Engkau kirim, karena Engkau sendiri yang mencukupkan, Engkau sendiri yang menarik umat-Mu untuk mengenal Tuhan lebih benar lagi di dalam kasih dan anugerah-Nya. Kami yakin dan percaya Engkau terus bekerja Tuhan, Engkau terus melawat kami dengan kasih dan anugerah yang luar biasa untuk kemuliaan Bapa, di dalam nama Yesus, melalui pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara ya. Oke, mari kita belajar bersama pada pagi hari ini melalui Yakobus 1 ayat 14 ya. Seringkali kita itu memiliki keinginan ya, bukan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kita apa itu hampir disemukan saudara. Keinginan dan kebutuhan itu sebetulnya berbeda jauh saudara. Kalau kebutuhan itu kan harus kita penuhi gitu ya. Mamane saya berkeinginan memiliki rumah gitu ya. Tapi kan tidak harus memiliki rumah, ngontrak juga bisa ya toh. Kalau memang uangnya belum cukup ya ngontrak dulu ya toh. Kalau belum cukup ya kos dulu begitu ya. Karena kebutuhan dengan keinginan itu lain. Jadi kalau keinginan tuh kepingin punya rumah yang besar, lantai 2, punya kolam renang, ada halamannya. Jadi kalau nanti teman-teman datang kita bisa ngobrol di taman gitu ya. Karena rumahnya itu besar gitu ya. Lah itu keinginan. Tetapi kadang keuangan kita belum cukup untuk di sana, berarti kita harus mencukupkan. Nah, makanya itulah beda, keinginan dengan kebutuhan itu beda banget. Lah pada di Yakobus 1 ayat 14 ini dikatakan pencobaan itu datang karena keinginan ya, karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Karena keinginan kita itu akhirnya kita jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Contohnya begini saudara, saya dulu suka kredit saudara. Nah kredit itu kan, kalau mana kredit mobil itu kan bunganya besar sekali saudara, hampir separuhnya gitu saudara. Umpamanya harga mobil 150 itu bunganya itu kalau kredit bisa hampir 70 jutaan saudara, kita bayar bunga dan plus asuransi dan sebagainya. Lah pada saat sebetulnya kita tidak mampu ke sana, kita memaksakan, akhirnya kan untuk kedepannya kita kan belum tahu ya.
kita itu bisa mampu menyicil itu atau enggak gitu. Kadang-kadang kita sanggup lah, pokoknya ini hasil kerja saya hari ini sekian ini sudah berapa tahun saya kerja, berarti ini sanggup lah. Kebetulan di ACC saudara, di ACC oleh banknya, dan kita lakukan ternyata bisa megap-megap loh itu saudara. Nah itu karena keinginan saudara. Beda kalau kebutuhan itu ya sudahlah, mamane kita cukupnya naik sepeda motor, ya udah naik sepeda motor aja dulu, nggak usah harus beli mobil gitu loh. Maksudnya begitu saudara, mencukupkan ya. Kalau Tuhan katakan itu hendaklah kamu mencukupkan apa yang sudah Tuhan berikan berkatnya kepada kita. Nah kalau kita nanti setia dalam perkara yang kecil, nanti Tuhan pasti akan memberikan kita perkara-perkara yang besar gitu saudara maksudnya. Dan di sini dikatakan, ayat ini mengatakan karena keinginan kita, terus kita itu diseret dan dipikat olehnya. Nah, seringnya kita itu mata duniawi, saudara, mata hawa nafsu, saudara. Kalau sudah hawa nafsunya nggak bisa dikontrol, nggak bisa direm, pokoknya harus ini, harus. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Seperti season sebelumnya kan Tuhan sudah katakan nggak boleh utang dalam bentuk apapun, saudara. Ya nggak boleh ya. Kalau punya uang kontan berapa ya sudah itu aja beli. Kalau nggak bisa, masih belum cukup, ya sudah nabung lagi, nunggu gitu. Semua itu ada proses, ada waktunya saudara. Bikin mie pun itu ada waktunya. Nggak bisa terus langsung betunjuk pecudul gitu langsung jadi mie gitu, nggak bisa saudara. Semua itu ada proses waktunya, membutuhkan waktu entah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, semua membutuhkan waktu. Lah kadang kita itu nggak sabaran gitu ya. Contohnya anak bayi tahu-tahu kepingin lari gitu ya, masih umur setahun, sebelum setahun lah, masih merangkak berjalan, tahu-tahu kepingin lari, kan ya nggak mungkin juga saudara. Nah, kita harus berjalan itu dari awal, itu kan bayi belum bisa yang merangkak terus mulai berdiri, mulai jalan pelan-pelan, akhirnya bisa lari, begitu loh saudara. Semua ada prosesnya, ada waktunya. Nah kadang kita itu nggak sabaran. Nah itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Saudara renungkan ya saat ini ya, masalah saudara saat ini apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Itu mesti karena keinginan ya. Kesalahannya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Sehingga akhirnya kita semakin jatuh di dalam berbagai macam percobaan gitu loh. Ya kalau kita, kebutuhan saya sehari-hari apa sekarang ya. Ya karena rumah sudah punya, semua sudah punya, ya sudah. Dulu prosesnya pada saat belum beli rumah ya dicukupkan saudara. Untuk uang mukanya berapa, terus habis gitu cicilannya tiap berapa, ya dicukupkan. Ini ternyata cukup, ya sudah kita ambil gitu loh saudara. Dulu waktu itu ambil rumah ya, terus habis itu banyaklah yang terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya kalau Tuhan belum cukupkan, kita memaksakan diri, akhirnya kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Nah disitulah karena kita diseret, dipikat ya. Contohnya pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena dia diseret dan dipikat oleh bapak pendusta, yaitu berupa ular waktu itu, menyerupai ular. Dan buah pengetahuan yang jahat dan baik itu akhirnya membuat dia terpikat dan kita ditarik olehnya gitu. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, dan akhirnya kita juga mengikuti saat ini, yaitu melalui apa? Melalui pendengaran kita, melalui indera kita. Banyak dosa-dosa yang kita perbuat itu semuanya melalui indera kita kebanyakan, melalui telinga, melalui perkataan, melalui mata ya. Itu membuat kita berdosa saudara. Makanya coba renungan pelan-pelan, jangan sampai kita itu jatuh di dalam Galatia 5 ayat 19. Saya ingatkan terus ayat ini supaya kita tetap di dalam jalurnya pimpinan Roh Kudus, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Jadi keinginan dunia itulah yang membuat, keinginan daging atau keinginan hawa nafsu atau keinginan dunia yang ada di Galatia 5 ayat 19, itulah yang membuat kita terseret dan terpikat oleh keinginan kita, sehingga kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan, yaitu lepas dari terang firman Tuhan. Nah itulah saudara yang membuat kita akan semakin terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Tetapi kalau nanti Tuhan cukupkan ya, namanya Tuhan itu adalah memberi berkat. Memberi berkat itu kita sebetulnya ya berusaha benar, kita bekerja, tetapi semua itu karena tuntunan Roh Kudus gitu loh.
Contoh ya, saya sederhana ya, yang buka wedangan ini, yang ngirim orang pembeli ke tempat saya itu loh, kan itu namanya pemberian Allah, itu berkat Allah gitu loh. Jadi semua itu karena Tuhan, bukan karena kita, bukan hebat dan gagahnya perkasa kita. Coba kalau kita bayangin satu-satu, kita datang ke rumah orang satu-satu, ayo beliau wedangan di omaku, beliau wedangan di omaku. Apakah semua mau beli ke tempat kita? Belum tentu juga, saudara. Belum tentu ramai juga, saudara, tempat kita. Makanya kayak toko-toko, kayak supermarket, kayak semuanya itu sebetulnya itulah hikmat-hikmat Tuhan, bagaimana cara kita supaya pelanggan itu bisa datang kepada kita. Itu pun hikmat Tuhan, saudara, ya toh. Cari apa aja ada di tempat kita, komplit dan sebagainya, itu semua karena hikmat Tuhan, bukan karena kepintaran kita. Nah, kita bisa berpikir sehat, bisa berpikir seperti itu, ini kan pikiran kita ini yang membuat Tuhan gitu loh. Kan banyak orang-orang gila yang tidak bisa berpikir normal seperti kita, atau orang-orang yang keterbelakangan mental, ya tidak bisa berpikir seperti kita. Ya sebetulnya kita itu anugerah gitu. Menurut saya itu anugerah dari Tuhan, itu yang harus kita syukuri gitu loh. Kalau kita bayangkan, kalau kita menjadi orang-orang yang terbelakang mentalnya, apakah kita sanggup menghadapi keadaan ini? Belum tentu juga, saudara. Makanya kayak orang difabel, kayak orang-orang buta, orang tuli gitu ya, mereka bisa menghadapi hidup ini dengan survive dengan luar biasa, apalagi kita yang normal-normal seperti ini, saudara. Makanya ayo jangan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan karena keinginan kita. Itu kesalahan kita, itu karena keinginan kita diseret dan dipikat olehnya. Tetapi supaya kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan, lakukanlah semua sesuai kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita apa gitu ya. Nanti kalau memang saatnya sudah butuh mobil ya, kita sudah diberkati, itu pasti bisa kok. Semuanya bisa. Ya, beli rumah, beli mobil, punya istri, punya anak dan semuanya. Orang yang rumah tangga pun ingin punya anak, belum bisa punya anak, itu ya pencobaan semua, saudara. Kalau kita butuh, pasti gini loh, saudara. Kalau Tuhan itu ya ibarat seperti orang tua. Saya sudah katakan berulang-ulang ini karena Roh Kudus memberikan pengertian ini kepada saya, saudara. Ya, jadi kalau kita orang tua, anak itu nggak usah minta-minta, orang tua sudah ngerti kebutuhan anaknya gitu loh. Kita ini ciptaannya Tuhan, sama aja kita seperti anak itu. Kita ciptaan Tuhan, berarti Sang Pencipta itu ngerti kebutuhan kita, pasti mengerti, karena Dia yang menciptakan kita. Ya seperti orang tua tadi, Tuhan pasti bertanggung jawab terhadap posisi kita gitu loh. Dia akan mencukupi, nggak mungkin akan jatuh tergeletak, nggak mungkin kita akan dibiarkan hidup tidak penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan dikatakan, jikalau di dalam pimpinan Tuhan itu ada terang, ada jalan, ada kehidupan, kemudian ada perlindungan dan ada pertolongan dan perlindungan. Kalau di dalam Tuhan itu ada tiga itu. Jadi prosesnya kalau kita ikut Tuhan itu ada tiga hal ini, dan tiga hal itu tidak bisa dipisahkan. Seperti season yang sudah saya bahas tentang hal ini, itu ada, saudara, di season-season sebelumnya bisa dilihat ya, bahwa Allah itu akan memberikan terangnya. Setelah memberikan terangnya, di dalam kehidupan kita itu akan diberi pertolongan. Setelah ditolong oleh Tuhan, kita dilindungi. Nah, itulah proses keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengaku memiliki Allah dan memuji, menyembah Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita, dan membesarkan nama Allah di dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi saksi dan kita menjadi berkat bagi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tuhan katakan, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan ialah pada saat kita praktek mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, pada saat itulah Tuhan memberikan tiga hal itu dalam kehidupan kita. Makanya ayo jangan jatuh dalam berbagai macam pencobaan karena keinginan kita, tetapi coba supaya kita nggak jatuh dalam berbagai macam pencobaan, sesuai apa yang kita butuhkan aja. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini itu pasti akan tidak menimbulkan masalah dalam setiap kehidupan kita. Pencobaan itu saya anggap masalah, saudara. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, masalah-masalah yang biasa kalau kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi solusi. Orang tua kalau anaknya memiliki masalah, pasti orang tuanya membantu anaknya ya. Oh ini loh, gini loh pengalaman orang tua itu seperti ini, coba kamu jalani seperti ini. Nah, Tuhan pun akan seperti itu. Tuhan maha tahu, maha hadir, maha
mengerti, dan dia maha penyelesai masalah kita. Bahkan Allah selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Itu loh saudara, gampang toh. Kalau kita bisa mengasihi Allah itu pun karena anugerah, karena Allah yang menarik kita, Allah yang memilih kita, Allah yang menuntun kita untuk mengenal kasih Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Ayo saudara, bangkit dan bangkit, bahwa kehidupan kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita mengerti bahwa apa yang kita butuhkan, dan Allah akan mengerti, memberikan hikmat itu, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, pikiran kita, dan tubuh kita ini melakukan apa yang Tuhan mau sesuai kebutuhan-kebutuhan yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita, dan akan Tuhan pasti cukupkan. Dan saya yakin dan percaya bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah lah, biarlah keinginan Allah yang mengalir dalam kehidupan kita, dan Allah yang akan mencukupkan. Dan kita harus berjalan di dalam kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, sampai ketemu pada season berikutnya. Dan saya yakin percaya ayat ini akan menguatkan kita, bahwa di dalam Filipi 4 ayat 8 nanti dibaca ya. Itulah yang harus kita lakukan, pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dan dia mengatakan bahwa nanti kamu tak beri roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun kamu dalam keseluruh kebenaran Allah, untuk memuliakan aku, untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Ya, itu jawabannya yang dari ayat Yakobus 1 ayat 14, yaitu supaya kita tidak ingin dan terpikat diseret oleh kuasa bapa pendusta, supaya kita jatuh di dalam hawa nafsu kedagingan kita, yaitu baca di Filipi 4 ayat 8. Itu jalan keluarnya. Nah, besok akan kita bahas Filipi 4 ayat 8, dan saat ini kita akan selesai, dan saya yakin percaya firman ini akan memberkati dan ada jalan keluarnya, bahwa keinginan untuk mengerem supaya kita apa yang kita butuhkan, yaitu baca di Filipi 4 ayat 8 ya, dan Roma 8 ayat 28. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, amin. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya, seperti tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Engkau bukakan bagi kami, yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan kami sangat bersyukur semua Engkau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu sendiri. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau lah Allah yang luar biasa, karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, Engkau yang memerintah, dan kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau angkat menjadi ahli waris kerajaan surga, dan memerintah dengan Engkau 1000 tahun damai kelak bersama-sama dengan Engkau di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kami jalani hari kami bersama dengan Engkau, dan kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Kemuliaan demi kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.